over! No! A secret passage! Lift the lid. No! Put that on the ground! I for you. Halo teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Felix and the Treasure of Forga. Film yang menceritakan tentang petualangan seorang anak lelaki yang mencari ayahnya ke pulau rahasia. Tanpa berlama-lama lagi, silakan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan saat Felix mengemas barang-barang untuk pergi berpetualang mencari ayahnya. Ternyata ayahnya ini seorang kapten yang telah hilang di sebuah pulau. Berhubung ibunya akan pergi berlibur selama 1 minggu, jadi dia memberanikan diri untuk pergi mencari ayahnya. Ibunya yang bernama Marlin menitipkan Felix dan adiknya bernama Mia pada pengasuhnya yaitu Annie. Sambil menunggu taksi datang, Marlin terus mengajari cara mengasuh Mia. Kemudian setelah taksi datang dan Marlin pergi, Felix pun juga pamit pergi ke rumah temannya yaitu Max untuk menginap. Padahal sih itu hanya alasan saja. Sebenarnya dia pergi ke Mercusuar menemui Tom untuk meminta bantuan berlayar ke pulau tempat ayahnya menghilang. Namun Tom yang awalnya akan mengantar dia kini berubah pikiran karena cuaca sedang tidak menentu dan tak bisa diperkirakan kapan terjadi badai. Dia juga berkata bahwa ayahnya mungkin saja sudah tiada karena petugas penyelamat sudah mencarinya dan tak menemukan tanda-tanda kehidupan ayahnya. Lalu dia melanjutkan kegiatannya yang sedang main kartu bersama burung peliharaannya. Felix yang terlihat kesal kemudian pergi ke rumahnya Max. And think I'm going to be in Montreal with you and your parents. Not Max! No! Forget the game for a second. Dia mengajak Max untuk bersandiwara pada ibu dan bibinya bahwa dia dan keluarga Max sedang berlibur ke Montreal. Dan Max dilarang keluar rumah selama Felix pergi. Namun kini Felix berencana pergi ke pulau itu sendirian menggunakan perahu karet bersama hewan peliharaannya yaitu Rover. Hang on, Rover! Awalnya perjalanan mereka aman-aman saja. Namun setelah menjauh dari pantai mereka tersapu ombak tinggi hingga perahunya terbalik. Tapi beruntung Tom datang menyelamatkan mereka. Tom kini memarahi Felix karena tindakannya itu. Listen up, my boy. Tomorrow we're going to get in my boat. Tapi Felix hanya bisa menangis karena kini dia tak akan pernah bisa menemukan ayahnya dan ayahnya tak akan pernah tahu bahwa dia memiliki adik. Namun melihat kesedihan Felix yang mendalam, Tom berkata bahwa dia akan mengantarkannya ke pulau itu esok hari. Lalu esok harinya mereka berlayar menuju pulau itu. Namun Tom menjelaskan bahwa isi tas Felix adalah barang-barang yang tak berguna dan tak seharusnya dibawa. Di sisi lain, Marlin yang sedang berlibur kini sudah merindukan anaknya walau baru saja berpisah. Dia tak tahu saja, kini anaknya sedang berlayar bersama Tom. Mereka sedang makan bersama nih, sambil bercerita bahwa dulu ayahnya pergi melaut untuk mendapatkan harta karun di pulau itu, yang dijaga dengan laba-laba ajaib bernama Morga. Namun hari itu dia menghilang secara misterius di pulau tersebut. Hari kini telah berganti. Namun mereka melihat badai di depannya dan itu adalah kabar buruk bagi orang yang sedang berlayar. Di sisi lain, Marlin menghubungi Annie tentang keadaan anaknya. Dia juga menanyakan Felix. Dan setelah beberapa kali menelpon ibunya Max yang tak pernah ada jawaban, kini dia merasa cemas pada anak lelakinya itu. Annie selalu menenangkan Marlin dan berkata bahwa mungkin Felix dan keluarga Max sedang menikmati taman hiburan di Montreal. Padahal nih anaknya sedang menghadapi badai yang dahsyat di lautan. Bahkan dia hampir saja terjatuh ke laut. Kemudian burung peliharaan Tom memandu dia untuk melewati batu karang yang ada di depannya. Namun karena kabut yang sangat tebal, Tom tak bisa melihat dengan jelas hingga tiba-tiba kapalnya menabrak karang yang sangat besar. Lalu kapal mereka kini hancur dan mereka melanjutkan perjalanan menggunakan perahu karet.
Tom di sana sedikit terkejut karena pulau yang dimaksud ternyata sudah ada di depan mereka. Kemudian mereka berlabuh dan akan beristirahat. Namun kala itu Felix menemukan sebuah ukiran nama Tom dan pacarnya di batang pohon. Setelah mendirikan tenda, Tom bercerita bahwa dia pernah ke pulau ini saat muda bersama pacarnya yang bernama Madeleine. Dia membawa pacarnya supaya dapat menunjukkan kehebatannya dalam menemukan harta karun. Namun hari itu pacarnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ia terus mencari bahkan sampai 3 kali mendatangi pulau ini bersama tim penyelamat. Namun tetap saja tak menemukan pacarnya. Kemudian selesai bercerita, dia mengajak Felix untuk beristirahat. Di sisi lain, seorang pengusaha cantik bernama Morga sedang meeting bersama kliennya yang bernama Bruce dan istrinya. Namun Bruce tak ingin membayar uang muka dan malah akan membayarnya jika kerjasamanya telah berhasil. Awalnya Morga tak setuju karena setiap orang yang berbisnis dengannya harus membayarnya terlebih dahulu. Namun karena keuangan mereka lagi nggak stabil, jadi dia menerima Bruce tanpa uang muka. Di sisi lain, Max yang lagi bermain game kini sticknya kehabisan baterai dan dia harus keluar rumah untuk membeli baterai cadangan. Dia lupa bahwa dia berjanji pada Felix bahwa dia nggak akan keluar rumah. Dan ketika di luar, dia bertemu dengan Bibi Annie. Lalu Max membeberkan semua rencana sandiwaranya pada Bibi Annie. Bahwa Felix pergi berlayar bersama Tom untuk mencari ayahnya. Sampai-sampai kabar itu membuatnya pingsan. Sementara kini terungkap perusahaan Morga adalah mengubah orang menjadi lebih muda. Dengan memanfaatkan racun dari sengatan laba-laba ajaib, Bruce yang sudah tua kini telah berubah 30 tahun menjadi lebih muda. Bahkan dia disambut meriah di panggung pengenalan dirinya. Thank you, dear friend. Oh, Bruce. Kemudian Felix dan Tom yang sedang melanjutkan pencarian dibuat cemas dengan masuknya Roper ke sebuah lubang. Lalu Felix berusaha menggeser sebuah batu dan masuk ke lubang sana. Felix yang melihat ada sebuah pintu rahasia segera memberitahu Tom, lalu mereka pun menelusuri terowongan itu. It's loose. Rover, no! Setelah sampai di ujung terowongan, mereka mengira terowongan ini adalah jalan buntu. Namun Tom mendorong dinding itu hingga runtuh. Dan terlihatlah pemandangan sebuah kota di dalamnya. Lalu Tom berkata bahwa ayahnya Felix pasti berada di dalam sana. Beralih ke Bibi Annie yang menerima telepon dari Marlin. Dia memberitahu Marlin bahwa Felix tidak pergi ke Montreal, tapi sedang pergi berlayar bersama Tom untuk mencari ayahnya. Sontak Marlin sangat terkejut mendengar kabar tersebut. Kemudian Morga kini ditemui oleh Bruce yang membayar semua perubahan wajah beserta fisiknya. Sementara di luar sana Tom dan Felix mulai mencari ayahnya. Namun karena banyak CCTV, mereka pun ketahuan dan dikejar-kejar oleh anak buah Morga. Wait a minute. Tom! I'm not 20 anymore. Dalam keadaan seperti itu, Tom sadar bahwa isi tas Felix sangat berguna. Lalu dia menyuruh Roper untuk mencari keberadaan ayahnya dengan mengendus topi kapten milik ayahnya. Dan tak butuh waktu lama, mereka kini bertemu dengan ayahnya Felix, yaitu Jack. Sontak Felix langsung memeluk ayahnya dan memberitahunya bahwa kini dia punya seorang adik perempuan. Discovered that she was pregnant. Oh, my daughter. Oh, Dad. Setelah kepergian Jack, Marlin baru menyadari kalau dia sedang mengandung. Karena itulah Jack tak tahu kalau dia punya seorang putri. Namun tiba-tiba anak buah Morga menemukan mereka. Dan Tom dibuat terkejut dengan adanya Madeleine di sana. Tom? Head of the evil cult. Now, don't be rude. You Madeline's daughter? No. Jack berkata bahwa dia adalah pemimpin dari komunitas jahat. Namun Morga sendiri menyangkalnya dan menjelaskan bahwa komunitas yang ia punya adalah kemauan orang-orang itu sendiri. Kecuali Jack yang tak ingin bergabung.
Setelah itu, Morga kembali mengurung mereka bertiga dan pergi meninggalkan tempat itu karena menerima kabar bahwa uang yang diberikan oleh Bruce ternyata uang palsu. Untuk menyingkirkan amarahnya, dia memanggil Tom untuk bercerita masa lalunya saat dia meninggalkan Tom. Dia berkata bahwa dulu saat Tom masih tidur, dia pergi mencari air. Namun dia terjatuh dan menemukan sebuah harta karun yang dijaga oleh laba-laba ajaib. Lalu ia disengat laba-laba itu dan menemukan uban yang tumbuh sejak ia usia 17 tahun telah menghilang. Sejak saat itu, dia sadar bahwa harta karun yang sebenarnya adalah racun dari laba-laba itu yang membuatnya abadi, bukan emas dan berlian yang dijaga laba-laba itu. Saat itu, dia mendengar Tom yang memanggilnya, namun dia lebih memilih diam dengan harta karun yang ia temukan. Lalu kini Morga mengajak Tom untuk bergabung di bisnisnya. Tapi Tom menolaknya karena sakit hati oleh Morga yang telah berkhianat sejak dulu. Namun Morga berkata walau dia tak ingin bergabung, dia dan siapapun itu tak akan pernah bisa keluar dari pulau itu. Malam harinya, karena amarah yang menggebu, Morga berencana membuat Tom lebih mudah secara diam-diam dan mengubah Bruce menjadi bayi karena telah menipunya. Lalu esok harinya istri Bruce menemukan Bruce dalam keadaan masih bayi dan burung peliharaan Tom terkejut melihat Tom yang lebih muda. Mereka dibawa ke hadapan Morga dan dia sangat senang melihat Tom yang seperti dulu. Lalu saat itu Felix berhasil mengambil kartu milik Morga yang berguna untuk membuka semua pintu. Dan Felix mengajak ayahnya dan Tom untuk kabur nanti malam. Lalu Tom datang dengan wajah penuh dengan bekas kecupan. What? Forever, do you? I didn't say that, my boy. Malam hari telah tiba. Mereka segera melaksanakan aksinya. Lalu setelah di depan pintu rahasia, Tom mengucapkan selamat tinggal karena dia akan tetap berada di sana untuk mengalihkan perhatian Morga, supaya kepergian Jack dan Felix tak ketahuan oleh Morga. Felix, are we there yet? Tom menemui Morga dengan alasan akan membantu dia. Namun belum lama dia di sana, alarm berbunyi menandakan Jack dan Felix telah kabur. Dan Tom pun kini kembali ditangkap. Semua anak buah juga dikerahkan untuk menangkap Felix dan Jack. Namun Tom berhasil melumpuhkan 2 penjaga yang akan mengurungnya. Lalu dia segera ke ruangan di mana laba-laba ajaib itu disimpan. Sementara Felix dan ayahnya kini ketahuan oleh anak buah Morga. Dan karena kalah jumlah, akhirnya mereka berdua pun kembali ditangkap. System of age. I want to know how it feels to be fit. Our share of our invention. We won't say anything. Tom! Beruntung tiba-tiba Tom datang membawa laba-laba itu dan mengancam akan membunuhnya jika Morga tak membiarkan Felix dan ayahnya pergi. Lalu setelah mereka berdua dilepaskan, ada anak buah Morga yang menyerang Tom dari belakang, hingga laba-laba itu terjatuh dan keluar dari wadahnya. Oh, yes, I see it. Now, Captain Roger! Kemudian pertarungan pun tak terelakkan. Morga di sana mencoba menangkap kembali laba-labanya. Namun Roper dan burung peliharaan Tom mencoba menahannya hingga Morga terjatuh dan tak sengaja membunuh laba-laba itu. Akibat kematian laba-laba itu, semua orang yang telah dirubah kini kembali pada usia yang seharusnya. Tom yang akan pergi dipanggil oleh Morga yang meminta pertolongan. Namun dia malah mengucapkan selamat tinggal pada Morga karena telah berbuat jahat. Lalu mereka pun berlayar untuk pulang dan bertemu dengan keluarga Felix. Di pelabuhan, Marlin telah menunggu. Lalu Felix datang dengan kapal yang menjemputnya. Marlin sangat terharu ketika ia melihat suaminya telah kembali. Dan akhirnya keluarga yang pernah berpisah itu kini berkumpul kembali. Akhir film diperlihatkan sebuah koran yang memberi berita bahwa Morga dan anak buahnya telah ditangkap polisi. Dan setelah itu, film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.